Rasa takut adalah emosi negatif yang menimbulkan rasa cemas yang meresahkan hati. Reaksi setiap orang berbeda-beda terhadap rasa takut. Reaksi tersebut biasanya ditandai oleh rasa khawatir, gelisah, was-was, tidak tentram, dan panik. Namun sampai sebatas mana situasi jiwa yang berupa cemas itu dapat ditoleransi oleh seorang individu sebagai kesatuan utuh? Sebab seringkali cemas menimbulkan keluhan fisik yang berupa berdebar-debar, berkeringat, sakit kepala, mual-mual, histeris, bahkan gangguan fungsi seksual dan lain-lainnya. Ada dua keadaan yang merupakan respon terhadap rasa cemas. Pertama, keadaan cemas yang wajar merupakan respon terhadap adanya ancaman atau bahaya luar yang jelas dan tidak bersumber pada adanya konflik. Kedua, cemas yang sakit merupakan respon terhadap adanya bahaya yang lebih kompleks, tidak jelas sumber penyebabnya, dan lebih banyak melibatkan konflik jiwa yang ada dalam diri sendiri. Perlakuan yang menimbulkan rasa takut yang diterima anak dapat memberikan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Anak yang mengalami rasa cemas akan mengalami gangguan psikologis seperti kurang percaya diri, rendah diri, dan merasa tidak berarti dalam lingkungannya, sehingga tidak termotivasi untuk mewujudkan potensi-potensi yang dimilikinya. Berkaitan dengan gangguan psikologis atas rasa cemas yang menimbulkan keyakinan negatif, ada contoh percobaan yang dikutip dari Nilna Iqbal, mengutip sebuah artikel tentang percobaan di Woods Hole Oceanographic Institute. Barangkali Anda pun bisa melakukannya. Ambillah sebuah akuarium, lalu bagi dua dengan dinding kaca yang bening. Terciptalah semacam akuarium ganda. Sekarang carilah seekor ikan barakuda dan seekor ikan mulet. Barakuda biasanya memangsa mulet. Masukkan keduanya ke dalam masing-masing akuarium. Lihatlah, dalam sekejap saja, barakuda akan segera menyerang mulet. Lalu, duk, ia ternyata menabrak dinding kaca pembatas yang kita pasang. Lalu ia berbalik lagi, mencoba lagi, menyerang lagi, duk. Lihat dan biarkan seperti itu sampai beberapa minggu. Berkali-kali moncong barakuda akan kesulitan karena menabrak dinding kaca, sehingga akhirnya ia berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa berburu mulet sama artinya dengan sakit. Kini buka dinding kaca yang menjadi pemisah akuarium. Coba tebak apa yang terjadi. Lihatlah, ternyata barakuda akan membiarkan saja mulet berenang beberapa sentimeter di sampingnya, bahkan sampai akhirnya ia mati. Menyedihkan sekali, bukan? Tetapi bukankah sebenarnya kebanyakan kita mengalami kisah yang sama? Betapa banyak batasan yang membelenggu pikiran dan sikap kita. Keyakinan negatif, rasa takut, dan cemas yang kita alami pada masa lalu sering membuat kita terjebak dalam akuarium ganda tersebut. Begitu banyak peluang yang datang kepada kita, namun karena rasa takut, kita tidak segera menangkapnya. Begitu banyak anak-anak yang cerdas yang kita tidak upayakan maksimal karena mereka terbelenggu oleh rasa cemas, rasa takut, kurang percaya diri, rendah diri, dan merasa kurang berarti di lingkungannya. Kita berada dalam penjara keyakinan dan kekhawatiran sendiri. Padahal kita tahu persis batas-batasnya, tapi bodohnya kita tak mau keluar dari batas-batas itu. Kita merasa tak sanggup menabraknya. Keyakinan itu telah menjadi batas wilayah yang bahkan terus kita pertahankan sampai kini. Sekalipun ia menghancurkan kehidupan kita, sehingga banyak juga orang yang bahagia dalam kesengsaraan dan kebodohannya itu.